Anda bersyukur hidup di negara Indonesia. Karena Indonesia itu negara yang sangat-sangat hebat sekali. Anda jangan melihat Eropa keindahannya. Betul, memang mereka indah. Tapi kalau Anda kembali ke Indonesia, Anda akan bersyukur bahwa Anda tinggal di Indonesia. Jadi banyak negara yang saya sudah kunjungi. Negara itu indah-indah. Saya menikmati itu sebagai turis. Ya, saya tidak mau berpindah warga negara saya ke mereka-mereka. Because I love Indonesia very much. Saya cinta dengan Indonesia. Ya, itu yang saya dapatkan. Dan apa yang saya dapatkan dari Tianxi? Saya punya beberapa aset. Rumah, ruko, dan apartemen. Semua saya sewakan juga. Karena saya tinggal cuma satu rumah. Yang lainnya saya jadikan aset. Dan saya tularkan ini pada orang-orang, supaya kalau Anda mendapatkan bonus Anda, simpanlah bonus Anda untuk membeli aset. Karena aset yang Anda beli daripada bonus Anda akan menghasilkan aset lagi. Dan selalu begitu terus Anda lakukan. Hanya di bisnis Tianxi ini Anda bisa dapatkan seperti itu. Hanya di bisnis jaringan Anda bisa mendapatkan atau menimbun aset Anda. Dari uang yang Anda dapatkan dari bisnis ini. Anda bisa bayangkan, kalau Anda mau betul-betul serius menjalankan bisnis ini, join pertama kali di sini, dalam 1 tahun sampai dengan 2 tahun, saya yakin untuk penghasilan 10, 20 sampai dengan 30 juta setiap bulan dalam 2 tahun kemudian, itu hal yang mudah. Kenapa? Karena guidance-nya sudah ada. Di sini guidance-nya sudah ada. Anda sudah diberikan parameter bisnis One Vision. Parameter itu adalah apa ya? Parameter itu adalah vital sign, tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital orang-orang yang memang mau join di bisnis ini. Sehingga orang yang punya tanda-tanda vital, yaitu yang memakai PBO, itulah yang betul-betul menjadikan fokus dari para upline. Sehingga upline hanya fokus pada orang-orang yang punya tanda vital. Makanya disebut dengan parameter. Sehingga orang memakai parameter tersebut, mereka yang sebetulnya adalah orang yang serius. Mereka lah orang inti-inti. Anda bisa bayangkan para leader-leader Anda saat sekarang ini sudah menyusun sebuah program dalam One Vision untuk supaya orang yang baru join di sini Anda bisa melakukan presentasi. Mau online, mau offline silahkan. Anda juga bisa merekrut orang melalui offline dan online. Di sini juga sudah banyak diajarkan bagaimana cara-caranya Anda melakukan penjualan secara online, Anda melakukan perekrutan secara online. Banyak para leader mengajarkan Anda tentang ini. Jadi sekarang kita nggak dibatasi dengan jarak, kita nggak dibatasi dengan social distancing, enggak. Tinggal kita undang mereka ke Zoom. Kita jelaskan, kita buat materi yang menarik di Zoom sehingga mereka akan join. Pada saat mereka join, kita akan bimbing mereka dengan satu training. Training juga bisa melalui Zoom. Ya, ini sebetulnya anak-anak muda ini eranya saat sekarang ini. Kalau Anda ingin membangun sebuah aset yang benar, jalankan. Tianxi adalah sebuah komoditas. Jangan melihat ini produk kesehatan, tapi produk ini adalah betul-betul produk yang banyak membantu daripada orang. Saya jelaskan berkali-kali kepada orang-orang tentang hal ini. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sadar. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka ketinggalan. Nah, bagi Anda-Anda yang sekarang fokus, mari kita berpikir tentang sesuatu hal. Bukan sekolah yang tinggi yang menentukan Anda bisa sukses dalam kehidupan. Bukan IQ Anda yang hebat yang bisa menentukan Anda sukses. Tapi pikiran positif Anda melihat sebuah opportunity. Ambil dan jangan lepaskan opportunity tersebut. Ambil. Kalau Anda hanya join di bisnis ini, terus iseng-iseng saja menjalankan, ya hasilnya iseng-iseng. Wah, ini saya kan cuma saya join di Tianxi ini karena saya ingin ya cuman buang waktu lah. Ya Anda akan dapatkan uangnya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau Anda serius, Anda fokus, Anda pelajari bagian network marketing, bagaimana selisih bonus yang Anda bisa dapatkan. Bagaimana kanan kiri Anda bisa seimbang dan Anda bisa mendapatkan penghasilan daripada sebelah kiri dan sebelah kanan Anda. Anda pelajari dengan tuntas tentang bisnis ini. Karena bisnis ini bukan 20 tahun. Bisnis network marketing sudah dimulai sejak saya lahir tahun 1959.
Bisnis network marketing dimulai sejak saya lahir ke dunia ini, yaitu di tahun 1959. Network marketing yang paling tua di dunia, itu sudah menjalankan network marketing bisnis ini di tahun 1959. Sekarang sudah 62 tahun. Saya jalankan bisnis ini 20 tahun. Dan banyak lagi bisnis-bisnis yang nantinya akan masuk dengan basic network marketing. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, produk yang dipunyai oleh TNC adalah produk yang sangat handal. Produk yang tidak bisa diragukan lagi kehandalannya, kehebatannya. Anda tinggal membuat diri Anda yakin bahwa bisnis dengan produk yang bagus akan menghasilkan hal yang bagus dengan cara belajar. Merekrut secara online, melakukan presentasi secara online, itu adalah era sekarang yang dibutuhkan oleh orang-orang. Jangan pernah berhenti. Hari ini teman-teman semuanya, banyak di antara orang-orang yang menjadi donen saya mempunyai satu aset yang luar biasa. Jangan sebut Pak Louis. Pak Louis adalah contoh yang fenomenal, punya aset yang luar biasa. Di bawah Pak Louis ada Pak Naga, ada Pak Rizky, ada Pak Ruli, ada Pak Haji Agus, ada Pak Rudi M. Nur yang luar biasa, upline dari mereka semuanya. Anda bisa bayangkan berapa aset mereka, bahkan yang muda-muda dari Bandung, dari Jakarta. Ada orang-orang yang luar biasa, yang para direktur yang saya tahu, ada namanya Pak Handri Wiguna, ada namanya Pak siapa ya yang dari ini apa namanya yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, banyak sekali. Saya nggak bisa menyebut satu persatu mereka, ya. Mereka para direktur adalah orang-orang yang sudah membangun asetnya, bukan cuma aset di jaringan mereka, tapi aset mereka berupa properti, memberikan satu hasil. Saya melihat Haji Agus sudah punya satu tempat yang namanya Tian Center Capitol. Anda bisa bayangkan berapa yang dihasilkan dari Capitol itu setiap bulannya. Belum lagi dari jaringan. Ya. Para wanita-wanita yang luar biasa dari TNC yang muda-muda, saya mungkin sudah tidak ingat lagi. Dari Bandung itu luar biasa, ada orang-orang yang tadi seperti Fahmi, Helmi, terus seperti Pak Julian Sina, dan orang-orang yang hebat-hebat ini adalah orang-orang yang lahir di era-era sekarang. Orang-orang dengan pola pemikiran yang sangat luar biasa. Yang golongan kami ini hanya bisa mengikuti saja. Tetapi ingat teman-teman semuanya, bahwa apa yang harus dilakukan oleh Anda ketika Anda mendengar tentang bisnis network marketing, ketahuilah bahwa bisnis ini dalam 2 tahun, 3 tahun, bahkan dalam 10 tahun akan memberikan satu hasil yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kalau Anda berusaha menjadi seorang usahawan di luar sana. Saya yakin, apalagi kalau Anda masih berstatus sebagai seorang pegawai, karyawan, income Anda terprediksi. Bukan saya mengecilkan arti income Anda, tidak. Tapi carilah income tambahan Anda dari bisnis ini. Ini yang saya pesankan teman-teman semuanya. Saya sendiri menjalankan bisnis selama 20 tahun, dan sampai sekarang aset saya dari bisnis ini masih tetap menghasilkan untuk saya, dan berkecukupan dan berlimpah untuk saya. Itu yang saya bisa berikan kepada Anda tentang apa yang saya dapatkan dari TNC. Tidak hanya aset saja, tapi kebahagiaan saya punya banyak waktu dengan keluarga saya bisa pergi ke luar negeri bersama dengan keluarga saya bisa menikmati tempat-tempat yang indah di dunia bersama dengan keluarga saya. Meskipun sekarang dalam masa pandemi, saya masih bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan di luar sana. Ya, TNC luar biasa. Anda nggak usah ragu. Yang Anda putuskan cuma satu aja, Anda join di bisnis ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada sebuah slide yang menarik, yang mungkin bisa membuka bagi Anda yang baru join di bisnis ini atau baru mendengarkan bisnis ini. Mari kami persilahkan untuk filenya. Ini saya akan menjelaskan tentang siklus. Saya tidak tahu umur Anda berapa,
Tapi pasti Anda tahu umur orang tua Anda berapa. Nah, ketika ini saya berikan satu contoh, kalau Anda sekarang berumur 30 tahun, usia orang tua Anda adalah 55 tahun. Kalau di umur 30 tahun Anda baru join di Tiansi, usia orang tua Anda 55 tahun. Kalau Anda berusia 30 tahun, Anda tanya atau Anda teliti berapa kira-kira harta yang Anda punya atau berapa aset yang Anda punyai ketika Anda berumur 30 tahun. Dan Anda harus belajar berapa aset yang dipunyai oleh orang tua Anda ketika mereka berumur 55 tahun. Akan terjadi siklus naik enggak di diri Anda atau di anak Anda nantinya. Kalau Anda sekarang berumur 30 tahun, orang tua Anda berumur 55 tahun, berapa aset orang tua Anda? Mari kita lihat. Aset orang tua Anda adalah kurang lebih sekitar 10 miliar. Kita berikan satu contoh. 30 tahun dan 25 tahun, 30 tahun dan 55 tahun itu terpaut 25 tahun. Artinya, ketika Anda berusia 55 tahun, berapa kira-kira aset yang Anda punyai? Apakah 20 miliar atau 30 miliar? Jangan bicara 10 miliar, karena 10 miliar aset orang tua Anda di usia 55 tahun akan naik menjadi 3 atau 4 kali lipat pada saat 25 tahun lagi. Meskipun mungkin orang tua Anda sudah tidak ada lagi, tapi asetnya akan naik, mungkin menjadi 40 miliar atau 50 miliar. Anda bisa bayangkan, kalau Anda sekarang ini berusia 30 tahun dan orang tua Anda punya aset 10 miliar, kira-kira di usia 55 tahun yang kurang lebih 25 tahun yang akan datang, punya nggak Anda aset 20 miliar atau 30 miliar? Kalau belum, berpikirlah bagaimana bisa mendapatkan ini. Oleh karena itu beruntunglah bagi Anda yang punya orang tua tidak kaya. Kalau Anda dari keluarga miskin, Anda beruntung sekali. Karena mungkin aset orang tua Anda tidak besar. Sehingga di usia 55 tahun mungkin Anda bisa melampaui. Tapi target Anda tidak menjadi kecil seperti itu juga. Jadi beruntunglah Anda yang punya orang tua yang tidak kaya. Beruntunglah kalau Anda punya orang tua yang miskin, karena sebetulnya effort Anda untuk bekerja, untuk menjadikan aset 3 kali lipat daripada orang tua Anda, tidak akan terlalu sulit. Nah, kalau Anda umur 30 tahun, Anda 5 tahun lagi. 25 tahun yang akan datang, kira-kira anak Anda akan punya aset berapa? Mari kita lihat. Sehingga akan terjadi sebuah siklus yang naik. Kalau orang tua Anda punya 10 miliar, Anda nanti di usia 55 tahun punya 40 miliar, anak Anda nanti di usia 55 tahun harus punya paling tidak 100 miliar. Seperti itu. Nah, kalau kita kecilkan 10 miliar menjadi 1 miliar, ya tinggal kita kalikan saja. Ini sebuah siklus. Nah, selanjutnya, mari kita lihat diri kita masing-masing. Ada beberapa pertanyaan menarik. Untuk para karyawan, ada pertanyaannya satu. Sudah berapa lama Anda bekerja? Dan sudah berapa banyakkah simpanan Anda? Dan apakah Anda punya rencana untuk masa depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Silakan. Next. Resiko sebagai seorang yang karyawan. Banyak karyawan-karyawan nantinya akan di PHK karena digantikan dengan marginal. Sekarang sudah mulai di tol. Ya, bahkan di bandara nanti sudah mulai akan berkurang karena Anda sudah bisa check-in sendiri. Ada banyak karyawan-karyawan yang nasibnya akan terancam karena sudah digantikan dengan marginal. Ini loh masa depan yang nanti akan didapatkan oleh mereka-mereka. Mungkin belum terkena kepada Anda, tapi terkena oleh banyak orang. Next, sekarang selanjutnya. Mari kita lihat. Kepada ibu rumah tangga, cukupkah bulanan Anda? Usaha apa yang Anda lakukan untuk membantu menambah keluarga? Kendala apa bila Anda ingin membantu penghasilan untuk keluarga? Sekarang Anda bisa mengoptimalkan handphone Anda. Ya, oke, next, yang selanjutnya. Untuk para pengusaha, sudah berapa lama kalau Anda menjadi seorang pengusaha merintis usaha Anda? Seyakin apa Anda dengan usaha Anda saat sekarang ini? Bila Anda adalah pengusaha besar, seberapa banyak Anda bisa menciptakan orang-orang atau membantu orang lain untuk sukses? Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali. Next. Mari kita lihat. Ini ada toko konvensional sebelah kiri dan
sekarang yang sebelah kanan adalah sudah online. Orang-orang yang punya usaha toko, kecuali makanan, mereka yang punya toko sepatu, toko baju, dan yang lain-lain, sekarang sudah mulai terancam dengan adanya online. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha seperti ini, kira-kira Anda nggak khawatir dengan adanya online yang akan terjadi, dengan ada Shopee, dengan ada Bukalapak, dengan adanya Blibli, dan yang lain-lain. Ini akan mengancam. Belum lagi kalau Anda di pasar tradisional yang ada di pinggir kanan rumah. Sekarang mal-mal sudah mulai menjualnya makanan, sudah jarang menjual baju. Sudah jarang menjual tempat-tempat, sudah jarang menjual baju dan ragam yang lainnya bisa digantikan. Bahkan sekarang makanan sudah mulai banyak beranjak kepada order secara online. Next. Mari kita lihat sekarang. Nih. Toko baju seperti ini, pengusaha, kalau Anda pengusaha, kira-kira Anda khawatir nggak seperti ini? Nah, ini akan terjadi, teman-teman semuanya. Nah, marilah kita lihat apa yang Anda bisa dapatkan daripada TNC. Nih, Anda bisa bayangkan sekarang, pemilik tower, Garuda, dan yang lain, sudah dikalahkan dengan Tokopedia, Gojek, dan produk-produk daripada online sekarang ini sudah mulai melampaui daripada aset yang dimiliki oleh para pemilik tower dan juga penerbangan. Next, mari kita lihat hotel. Sekarang sudah ada OYO, sekarang sudah ada yang namanya Red Door dan yang lain-lain. Nah, sekarang untuk para mahasiswa, apa rencana Anda setelah lulus kuliah dan berapa gaji yang Anda dapatkan setelah Anda bekerja? Berapakah biaya yang sudah orang tua Anda keluarkan? Mari kita hitung sekarang. Kalau biaya 300 juta, Anda harus mengembalikan loh pada orang tua Anda, meskipun orang tua Anda tidak minta. Bisa? Videonya bisa nyala, silahkan. Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja. Mari kita lihat. Beginilah suasana antrean pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Panitia penyelenggara mencatat setidaknya ada sekitar 2.000 pelamar yang hendak mencoba peruntungan mereka. Para pencari kerja ini harus bersaing untuk memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Sulitnya mencari kerja tidak hanya dialami oleh mahasiswa atau siswa yang baru lulus, tetapi juga para profesional yang telah memiliki banyak pengalaman. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Cari kerja susah sih, udah apply kemana-mana, terus jarang kan dipanggilnya. Terus aku baru 4 bulanan nganggur, itu kerasa banget sih nganggur. Terus juga kalau misalnya kayak job fair gini kan rame banget tadi di depannya kan. Jadi kesulitannya mau masuk job fair aja tuh udah harus perjuangannya tuh parah banget ya. Iya, antre banget. Soalnya ya kan sekarang apalagi universitas-universitas yang bagus kan banyak juga kan. Terus jadi kayak takut kesaing gitu, apalagi kalau misalnya universitas akreditasnya jelek, itu juga mempengaruhi perusahaan itu untuk nggak masukin kita ke situ gitu. Berapa lama sih Mbak nganggur atau mungkin baru lulus? Mari kita lihat. Ini untuk para mahasiswa. Sehingga kalau di antara Anda sekarang ini adalah para mahasiswa yang juga mendengarkan atau diundang Anda di pertemuan seperti ini. Atau kalau Anda masih belum mengundang orang-orang, ajak mereka di pertemuan seperti ini. Karena 2 bulan yang akan datang ada pertemuan seperti ini dan pembicara luar biasa. Pembicara setelah saya luar biasa lagi nanti. Anda bisa melihat betapa mereka sebetulnya membutuhkan penghasilan. Apa yang mereka lakukan kalau mereka hanya berharap untuk mendapatkan pekerjaan Anda sebagai seorang mahasiswa? Masa depan Anda bukan suram. Tidak jelas malah. Next, selanjutnya. Ini adalah para pekerja. Nah, marilah sekarang kita lihat. Ada sebuah opportunity yang kita berikan pada TNC. Next, silakan Mas, bisa di next lagi langsung. Nah, mari kita lihat. Kalau di antara mereka ingin rumah, terus mereka ingin mobil, ya, dengan total penghasilan, dengan totalnya 600 juta. Kalau gajinya cuma 3 juta 1 bulan,
ya kan? Anda perlu 200 bulan loh untuk bisa menikah. Anda akan berhasil menikah setelah 16 tahun 8 bulan. Anda baru bisa menikah. Kalau Anda melihat seperti ini, fenomena seperti ini, apa yang terjadi? Ya, next. Mari kita lihat. Anda punya waktu. Sisa waktu Anda 8 jam kok sebetulnya kalau Anda bekerja. Apalagi kalau sekarang ini masih Anda kuliah. Anda punya banyak waktu yang tidak Anda lakukan karena Anda tidak berkuliah sekarang. Bisa online. Anda juga bisa memakai waktu luang Anda untuk menjalankan bisnis ini kok. Belajar bagaimana bisnis ini bisa dijalankan secara online. Cari mentor Anda, tanyakan bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis secara online. Karena banyak di antara mereka yang sudah menjalankan bisnis ini merekrut secara online, membuat pertemuan secara online, membuat pertemuan dengan Zoom. Seperti apa yang dilakukan saat sekarang ini. Next, silakan. Ada sebuah peluang kok. Kalau misalkan dalam 1-2 bulan kemudian Anda bisa mempunyai penghasilan 2-3 juta rupiah, kenapa tidak? Kalau dalam kurang lebih sekitar 5 sampai dengan dalam 1 sampai dengan 2 tahun Anda punya penghasilan dari penghasilan Anda sekarang, atau kalau saya hitung-hitung 1-2 tahun yang akan datang, Anda akan punya penghasilan 10 sampai 20 juta rupiah. Kenapa tidak? Mari kita rubah pola berpikir kita. Kita rubah mindset kita. Bahwa bisnis ini akan bisa memberikan penghasilan yang jauh berpeluang lebih hebat dibandingkan kalau Anda mencoba untuk mencari pekerjaan saat sekarang ini. Mari, dalam 5-10 tahun, bisnis ini akan bisa memberikan aset penghasilan tambahan kepada Anda. Bisa 50-100 juta rupiah per bulan. Nah, kalau Anda punya penghasilan 100 juta dalam 5 tahun yang akan datang, Anda bisa bayangkan, Anda pakai 20 juta, 80 juta Anda investasikan untuk aset Anda lagi. Anda pakai 20 juta yang 80 juta Anda investasi untuk aset. Dalam waktu tidak lama lagi Anda bisa punya rumah 2. Dan dalam waktu yang tidak lama Anda bisa beli ruko 2 lagi. Anda bisa beli aset-aset yang Anda lagi, yang lain lagi. Anda bisa sewakan pada mereka menghasilkan uang untuk Anda. Artinya apa? Seperti apa yang saya pelajari dalam sebuah buku, The Richest Man in the Babylon. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, jadikanlah emasmu menjadi budak-budakmu. Dan jadikanlah anak budak-budakmu menjadi budak-budakmu. Artinya, emasmu menjadi budak-budakmu menghasilkan uang, dan anak daripada emas, hasil daripada emas menjadikan budakmu menghasilkan uang. Mari kita sekarang mulai membangun aset. Kalau ada sebuah perusahaan yang nantinya Anda akan dibantu oleh sebuah One Vision, yaitu business school yang akan memberikan pada Anda hanya butuh mentor yang sekarang mengundang Anda kok. Ya, ini dalam presentasi tiap hari Anda bisa lakukan. Dalam tiap minggu Anda bisa lakukan. Mentor Anda akan membantu untuk membuat sebuah presentasi seperti ini. Ini yang saya lakukan di awal-awal, saya melakukan presentasi seperti ini. Bahwa mentor Anda nanti akan membantu Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tidak perlu latar belakang. Nah, inilah teman-teman semuanya, apa yang saya dapatkan dari TNC, dari sebuah bisnis yang namanya adalah bisnis network marketing. Kita sebuah perhitungan aja. Anda bisa bayangkan, Anda tinggal mengambil kok paket-paket ini kok. Paket yang pertama, Anda tinggal mengambil, bisa memulai dari bisnis ini berapa? Hanya dari 1,5 juta. Anda bisa memulai bisnis ini dari 2 juta, Anda bisa memulai bisnis ini dari 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan Anda bisa memulai bisnis dari 6 juta rupiah. Tinggal sekarang Anda mau yang berapa Anda punya penghasilan. Kalau Anda mau mulai daripada 6 juta rupiah, Anda punya penghasilan tidak akan kurang daripada 60 juta rupiah setiap bulannya. Anda bisa bayangkan. Kalau Anda punya 60 juta setiap bulannya, Anda bisa bayangkan, kalau 39 juta rupiah per minggu, Anda bisa bayangkan berapa kali 4? 120 juta, Pak. Modalnya berapa bisnis ini? Modalnya cuma 6 juta rupiah, 5,2 aja. Tinggal Anda putuskan kok. Ya. Nah, mulai dari sinilah sebetulnya. Kalau kita melihat bahwa bisnis ini opportunity-nya sangat bagus sekali. Karena sebuah brand hanya memberikan hanya memerlukan uang kurang lebih sekitar 1,5 juta, ya, 3 juta sampai dengan 6 juta rupiah saja. Ya, Anda silahkan menghubungi orang yang mengundang Anda hari ini.
supaya Anda ingin tahu. Karena apa yang saya dapatkan dari bisnis ini, Anda bisa bayangkan. Kalau Anda bekerja menjadi seorang karyawan, salary Anda berapa? 25 tahun Anda punya penghasilan berapa? Kalau naiknya cuma 10% tiap 2 tahun, di TNC ini dalam kurang lebih sekitar 2 tahun saja, Anda bisa punya penghasilan 10 sampai dengan 20 juta rupiah per bulan. Ini presentasi yang akan dilakukan oleh Anda semuanya. Inilah hal yang saya mulai dari awal-awal pada saat saya join di TNC. Banyak orang menolak tidak masalah, tapi ingat, kalau Anda menjadi orang positif, Anda akan bisa menjadi orang-orang seperti ini. Next, gambarnya, silakan. Mereka masih muda, mereka punya rumah. Next, mereka masih muda, mereka sudah punya mobil mewah. Di usia Anda sekarang ini, apa yang sudah Anda bisa berikan pada orang tua Anda? Orang tua pasti ingin untuk pergi ke tanah suci. Tidak ada orang tua, terutama ibu, yang tidak mau untuk memakai perhiasan emas. Sudah berapa banyakkah perhiasan emas yang Anda berikan pada ibu Anda yang membuat ibu Anda akan tersenyum ketika memakainya? Apalagi kalau Anda bisa mengajak orang tua Anda pergi umroh bersama dengan Anda. Mungkin saat sekarang tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi nanti Anda pasti tahu ketika Anda bisa memberangkatkan mereka pergi umroh bersama dengan Anda. Anda pasti bisa membayangkan apa yang akan beliau doakan pada saat mereka selesai sholat di tanah suci. Pasti doanya adalah kepada Anda. Doa untuk orang yang bisa membuat mereka pergi ke tanah suci. Doa daripada orang tua adalah doa yang luar biasa. Teman-teman semuanya, saya hanya berkeinginan supaya Anda sukses dalam kehidupan Anda. Saya hanya menginginkan supaya suatu saat Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai pergi ke tanah suci. Jangan pernah lupa bahwa masa depan Anda ada di tangan Anda. Sebuah keputusan yang Anda ambil sekarang akan bisa merubah 5-10 tahun kehidupan Anda menjadi hal yang luar biasa. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian untuk mencari itu. Sukses untuk Anda semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. See you at the top.